Shalom, selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita belajar lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang bisa menuntun kita masuk sorga. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara khususnya orang Kristen ya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk menginformasikan masalah ini. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Tidak semua orang Kristen yang meninggal dunia akan masuk surga. Dengarnya nggak enak ya, tapi ini harus disampaikan kepada semua orang Kristen. Jangan sampai setelah kita tinggal di neraka, jangan sampai setelah kita masuk neraka baru kita tahu informasi ini. Ya, informasi ini semuanya ada di dalam Alkitab. Saya pelajarin Alkitab ini dari tahun 90 sampai sekarang. Kurang lebih 34 tahun saya belajar Alkitab. Sehingga saya sudah mengerti, saya ingin informasikan masalah ini. Jangan sampai setelah kita di neraka, baru kita tahu masalah ini ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen itu adalah umat Tuhan. Itu binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kita baca di dalam Hosea 4 ayat 6. Saya bacakan ya. Informasi ini datangnya dari Alkitab, bukan dari saya. Saya hanya menginformasikan saja. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini informasi dari Alkitab. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena mereka menolak ajaran Tuhan. Karena mereka melupakan ajaran Tuhan. Sehingga Tuhan pun akan melupakan anak-anaknya. Nah, ini sangat penting saudara yang kekasih. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan itu orang Kristen binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah tidak mengenal Allah? Kita baca lagi di dalam ayat yang keempat. Hosea 4 ayat 4. Inilah yang membuat umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 4. Saya bacakan. Hai, hanya janganlah ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena ayat yang keempat. Imam dan nabinya sudah tergelincir dari ajaran Tuhan. Kalau zaman sekarang ini pendeta atau hamba Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti Alkitab? Karena pendetanya sudah tergelincir dari ajaran Tuhan. Kalau sekarang itu seperti ini. Kalau zaman dulu, imam dan nabinya sudah tergelincir dari ajaran Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau saudara tidak mengenal Yesus, saudara tidak mengerti Alkitab, maka itu pasti ada yang salah. Yang salah kita atau yang salah pendetanya. Kalau kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, nggak mengerti Alkitab, itu pasti ada yang salah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa. Orang Kristen binasa karena nggak ngerti Alkitab. Kenapa orang Kristen tidak ngerti Alkitab? Karena pendetanya sudah menyimpang dari ajaran Tuhan. Apa benar omongan saya ya saudara yang kekasih? Kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Kenapa banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab? Padahal dia sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Padahal dia sudah mendengar khotbah-khotbah pendeta puluhan tahun tapi nggak ngerti Alkitab. Kenapa bisa begitu? Ini dasarnya.
Kita baca Matius 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini pendeta-pendeta munafik merubah ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal kebenaran. Ibadah mereka itu nggak ada manfaatnya kalau ajarannya bukan ajaran Tuhan. Di sini dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang membuat orang Kristen meninggal gak masuk surga. Karena ajaran Tuhan sudah dirubah sama pendeta-pendeta. Sehingga apa yang terjadi? Mereka ibadahnya sia-sia. Percuma mereka beribadah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau ini terjadi, kalau gereja sudah merubah ajaran Tuhan, kalau pendeta sudah merubah ajaran Alkitab, maka sia-sia ibadah yang saudara jalankan setiap hari Minggu. Maka sia-sia saudara berdoa. Mulutnya memuji nama Tuhan di sini dikatakan. Itu nggak ada manfaatnya kalau ajaran Tuhan sudah dirubah oleh hamba-hamba Tuhan. Apa benar ada hamba Tuhan yang merubah ajaran Alkitab? Ada. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya tahunya dari Alkitab. Banyak sekali hamba Tuhan yang merubah ajaran Alkitab. Sehingga banyak sekali orang Kristen nggak ngerti Alkitab. Kalau ajaran Tuhan sudah dirubah oleh hamba Tuhan atau hamba pendeta, maka orang Kristen lebih percaya perkataan pendeta daripada perkataan Alkitab. Betul nggak? Saya ingin katakan, sekarang ini, zaman sekarang ini, orang Kristen itu lebih percaya dengan perkataan pendeta. Orang Kristen lebih percaya dengan ajaran pendeta daripada ajaran Alkitab. Ini yang membuat umat Tuhan binasa. Saudara yang kekasih, yang bisa menilai kita orang berdosa atau orang hidup kudus itu Tuhan. Yang bisa menilai kita apakah kita orang benar atau orang nggak benar itu Alkitab. Yang bisa menilai kita ini hidup kudus atau hidup berdosa itu Alkitab. Apa sih kata Alkitab? Orang yang melanggar hukum Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Menurut Alkitab ya, menurut ajaran Tuhan, orang yang berdosa, orang Kristen yang berdosa adalah orang Kristen yang melanggar hukum Tuhan. Itu menurut Tuhan ya. Kita baca dalam 1 Yohanes. Bentar ya. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Orang Kristen yang melanggar hukum Tuhan, di mata Tuhan dia orang berdosa. Saya bacakan lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah melanggar hukum Allah. Dosa itu artinya melanggar hukum Tuhan. Itu menurut Alkitab. Nah, apa sih hukum Tuhan itu? Hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam Keluaran ya, Keluaran 30, saya bacakan ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Di sini dikatakan kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Tuhan itu ternyata hukum
Taurat. Musa menerima 2 loh batu hukum Taurat. Dan yang menulis hukum Taurat itu adalah jari tangan Tuhan sendiri. Ini yang dinamakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu adalah ajaran yang dari surga, diberikan kepada Musa. Ya, dan ajaran Tuhan ternyata adalah ajaran Taurat. Orang yang melanggar hukum Tuhan, orang yang melanggar hukum Taurat adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Ini ajaran Tuhan, saudara yang kekasih. Di situ dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 4, orang yang melanggar hukum Tuhan adalah orang yang berdosa di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia saudara nggak berdosa. Mungkin di mata Tuhan saya nggak berdosa. Tapi kalau saya melanggar hukum Tuhan, saya berdosa di mata Tuhan. Kalau saya berdosa di mata Tuhan, saya keburu mati, maka saya nggak bisa masuk surga. Ini yang membuat umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa karena nggak ngerti Alkitab. Orang yang berdosa nggak bisa masuk surga. Saya ingin katakan sekali lagi, ya, orang yang berdosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalau gereja tidak mengajarkan hukum Taurat, berarti gereja itu sudah merubah ajaran Tuhan. Tidak mau mengajarkan ajaran Tuhan. Yang tadi saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan Tuhan memberikan hukum Taurat. Berarti Tuhan mengajarkan hukum Taurat kepada Musa. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa? Ada apa di dalam hukum Taurat itu? Kalau saudara baca di dalam Roma, saya bacakan ya. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Ada apa di dalam hukum Taurat itu? Sehingga Tuhan ngotot sekali ingin mengajarkan jemaatnya untuk menjalankan hukum Taurat. Ini ajaran dari Tuhan, saudara. Bukan dari saya, dari Tuhan. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saya ulangi lagi. Karena bukan orang yang mendengar hukum Tauratlah yang akan dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang akan dibenarkan. Jadi di mata Tuhan itu bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang mempraktekkan hukum Taurat itulah yang benar di mata Tuhan. Ternyata hukum Taurat itu adalah kebenaran Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, kalau kamu menjalankan hukum Taurat, kamu benar di mata saya, kata Tuhan. Ini ayat yang sangat jelas. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah saudara benar di mata Tuhan? Mungkin di mata pendeta saudara benar. Tetapi di mata Tuhan, apakah saudara udah benar? Kalau saudara belum benar di mata Tuhan, saudara keburu mati, maka saudara akan menuju kebinasaan. Kita baca lagi di dalam Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintahnya juga adalah kudus, benar, dan baik. Ternyata hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu kudus. Dan di situ dikatakan Allah kudus. Perintah, di sini ada kata perintah. Jadi kita disuruh menjalankan hukum Taurat. Kenapa kita disuruh menjalankan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat, di mata Tuhan itu dia kudus, dia benar, dia baik. Dan satu lagi, dia berrohani. Kita baca ayat yang keempat. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani.
Saudara sudah tahu belum? Orang yang menjalankan hukum Taurat di mata Tuhan, dia berrohani di mata Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu ini masalahnya. Mereka sangka kalau sudah rajin ke gereja berrohani. Mereka sangka kalau sudah pintar memuji Tuhan, sudah berrohani. Mereka sangka kalau sudah banyak berdoa, sudah berrohani. Mereka sangka kalau baca Alkitab, sudah berrohani. Belum. Ternyata hukum Taurat adalah hukum yang berrohani. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara berrohani di mata Tuhan. Jadi bukan orang yang banyak baca Alkitab, memuji nama Tuhan, itu yang berrohani. Enggak. Setiap minggu rajin ke gereja, merasa berrohani. Enggak, saudara. Ternyata yang berrohani adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Berarti ada yang nggak tahu masalah ini. Selama ini banyak orang Kristen nggak tahu berrohani itu apa. Ternyata berrohani itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Selama saudara nggak menjalankan hukum Taurat, saudara belum berrohani di mata Tuhan. Jangan sampai setelah kita mati, setelah kita meninggal, kita belum berrohani. Ini sangat penting. Ya, sangat penting. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Hukum Taurat itu menyangkut sorga dan neraka. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin tinggal di sorga, saudara harus mengerti Alkitab. Di dalam Alkitab ini dikatakan, orang yang berdosa adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Selama saudara melanggar hukum Tuhan, maka di mata Tuhan, saudara adalah orang berdosa. Tuhan gak peduli saudara kaya miskin. Tuhan tidak peduli saudara majelis. Tuhan tidak peduli saudara pendeta, hamba Tuhan yang senior. Tidak peduli. Selama saudara melanggar hukum Tuhan, maka saudara berbuat dosa. Selama saudara tidak menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat kan hukum Tuhan ya. Maka saudara berdosa di mata Tuhan. Gereja, hamba Tuhan yang gak mau mengajarkan hukum Tuhan, gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak mengajarkan ajaran dari Tuhan. Ajaran Tuhan itu datangnya dari surga. Di Keluaran 31 ayat 18, Tuhan memberikan ajaran hukum Taurat dari surga. Tetapi sayangnya saudara kekasih, ajaran Tuhan sudah disingkirkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau zaman dulu ajaran Tuhan sudah disingkirkan oleh nabi-nabi, nama imam-imam, sehingga umat Tuhan binasa karena tidak mengerti Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen gak kenal Tuhan? Karena di dalam gereja itu tidak diajarkan ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka binasa karena tidak mengerti Alkitab. Saya menjadi hamba Tuhan udah 34 tahun. Saya ngerti masalah ini. Makanya saya menyampaikan kebenaran ini. Hamba Tuhan yang gak mau mengajarkan hukum Tuhan, hamba Tuhan yang gak mau mengajarkan ajaran dari Tuhan, maka ibadah mereka itu sia-sia. Sudah berapa puluh tahun saudara datang ke gereja? Sudah berapa puluh tahun saudara mendengar khotbah? Sudah berapa banyak harta yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan? Kalau ajaran yang diajarkan bukan ajaran dari Tuhan, maka sia-sia apa yang saudara korbankan. Saya ingin mengatakan apa adanya di dalam Alkitab. Tidak semua orang Kristen yang meninggal tinggal di surga. Karena ayat ini di sini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen mati masuk neraka karena nggak ngerti Alkitab. Kenapa banyak sekali orang Kristen nggak ngerti Alkitab? Karena ajarannya sudah dirubah dengan ajaran manusia. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang nggak mau mengajarkan hukum Tuhan, tidak mau mengajarkan ajaran Tuhan, maka ibadah mereka itu nggak ada manfaatnya. Saudara memuji nama Tuhan,
saudara mengatakan mengasihi Tuhan, saudara mengatakan Tuhan itu baik, itu nggak ada manfaatnya kalau saudara tidak mau mengikuti ajaran dari Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan apa adanya. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab membicarakan masalah ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Orang Kristen masuk neraka karena tidak mengerti ajaran dari Tuhan. Kenapa banyak sekali orang Kristen nggak ngerti ajaran dari Tuhan? Karena ajaran yang itu sudah dirubah oleh hamba-hamba Tuhan. Pendeta yang nggak mau mengajarkan ajaran Tuhan, maka pendeta itu bertanggung jawab di kemudian hari. Makanya di dalam Matius 7:22-23, Tuhan, kami kan berbuat demi namamu, mengusir setan, setiap minggu berkhotbah di gereja. Kenapa saya nggak masuk surga? Karena kata Tuhan, karena engkau mengajarkan bukan ajaran dari Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian membuat kejahatan. Ini orangnya sudah mati kalau cerita dari Alkitab ini. Pada waktu dia masih hidup, dia melayani Tuhan. Dia khotbah di mana-mana. Kalau mengusir setan kan berkhotbah. Mengusir setan kan memberitakan firman Tuhan. Mengusir setan kan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kenapa setelah mati nggak diterima Tuhan masuk surga? Karena dia merubah ajaran Tuhan. Hamba Tuhan yang nggak mau mengajarkan ajaran dari Tuhan, kalau dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja. Banyak sekali gereja nggak mau mengajarkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu adalah hukum Taurat. Kita baca lagi di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Saya bacakan ya. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Aku menjadi marah karena orang-orang fasik itu meninggalkan Taurat Tuhan. Orang Kristen yang meninggalkan Taurat Tuhan, ia disebut orang fasik. Dan orang fasik ini Tuhan marah. Orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tuhan nggak peduli saudara pendeta besar kek, saudara donatur gereja besar kek, saudara rajin berdoa kek, saudara memuliakan nama Tuhan kek, saudara rajin ke gereja kek. Tuhan nggak peduli. Yang Tuhan nanti tanya, apakah saudara melakukan hukum Taurat? Kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, maka saudara akan dibinasakan oleh Tuhan. Gereja yang nggak mau menjalankan ajaran Tuhan, dibinasakan Tuhan. Saudara yang kekasih, saya harus katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang menjadi orang Kristen, sedikit yang masuk surga, itu maksudnya. Kenapa banyak orang Kristen sedikit yang masuk surga? Karena nggak mau mengikuti ajaran Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah saudara menjalankan ajaran dari Tuhan? Apakah saudara melakukan hukum Taurat? Hukum Taurat itu ajaran dari Tuhan, saudara yang kekasih. Dari surga diberikan kepada Musa. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu kita menjalankan hukum Taurat, maka kita dikatakan benar, baik, kudus, dan berohani. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta-pendeta, banyak gereja-gereja yang membuang hukum Tuhan dengan 1000 macam alasan. Terserah. Tapi menurut Alkitab, orang yang menjalankan hukum Taurat, di mata Tuhan dia kudus. Roma 7 ayat 12, hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan berohani. Nah, bagaimana nasib orang yang menjalankan hukum Taurat? Bagaimana nasib orang yang hidupnya kudus? Kan orang yang hidup kudus itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat, toh? Nah, bagaimana nasib orang yang hidupnya menjalankan Taurat setelah mati?
Kalau menurut Alkitab, orang yang menjalankan hukum Taurat setelah dia mati masuk ke kota kudus. Ayatnya Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu mati lalu dibangkitkan masuk ke kota kudus. Jadi kalau kita hidup kudus, orang Kristen menjalankan hukum Taurat, maka pada waktu dia mati, dia masuk ke kota kudus. Bagaimana nasib orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Bagaimana nasib pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat? Kalau menurut Alkitab, orang Kristen atau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Bagaimana perjalanan nasib orang fasik? Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jadi jalan orang benar ini adalah jalan orang yang menjalankan Taurat. Karena hukum Taurat itu dikatakan benar ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang yang menjalankan hukum Taurat. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu muaranya masuk neraka. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, perjalanannya menuju ke neraka. Ngeri ya, saudara kekasih. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Kalau saudara sudah merubah ajaran Tuhan, maka sia-sia ibadah saudara selama ini. Kalau saudara merubah ajaran Tuhan, sia-sia saudara membantu pekerjaan Tuhan. Saya 34 tahun menjadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali orang Kristen yang membantu pekerjaan Tuhan. Dia memberikan uangnya untuk bangun gereja, beli tanah untuk gereja, sumbang sana untuk pelayanan. Tetapi kalau ajaran yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan, maka apa yang saudara berikan kepada Tuhan itu sia-sia. Ya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas ya? Kita baca lagi Mazmur 37 ayat yang ke-20, saya bacakan ya. Mazmur 37 ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Sesungguhnya, sebenarnya, orang-orang berarti banyak. Bukan satu. Namanya orang-orang itu banyak. Kalau orang satu. Kalau orang-orang banyak. Di sini dengan sesungguhnya orang-orang fasik akan dibinasakan. Orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, atau pendeta yang membuang ajaran Tuhan, menyingkirkan ajaran Taurat, maka dia akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan gak peduli saudara pendeta atau bukan. Gak peduli kalau saudara melanggar hukum Tuhan, saudara melanggar hukum Taurat, maka saudara akan dibinasakan oleh Tuhan. Sangat jelas di sini dikatakan, orang fasik adalah orang yang meninggalkan ajaran Tuhan. Bagaimana nasib orang fasik? Bagaimana nasib orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Akan dibinasakan oleh Tuhan. Ada contohnya di dalam Alkitab, 2 Petrus 2. Saya bacakan ya. Ini adalah contoh orang fasik yang dibinasakan oleh Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas orang-orang fasik. Pada waktu zaman Nabi Nuh, orang-orang fasik dibinasakan oleh air bah. Pada waktu zaman Sodom Gomora, ayat yang ke-5, ke-6,
Sodom Gomora, orang-orang fasik dibinasakan oleh api. Jadi firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan ini iya dan amin. Firman Tuhan ini peringatan bagi kita semua. Barang siapa yang nggak mau taat dengan firman Tuhan, akan dibinasakan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Sedangkan kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan dibinasakan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Namanya yang cari itu belajar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah. Mencari kerajaan surga itu sumbernya adalah Alkitab. Jadi kalau saudara ingin tinggal di surga, kalau saudara ingin mencari surga untuk tempat tinggal, belajar Alkitab. Jadi masuk surga itu nggak gratis, saudara yang kekasih. Saudara harus mencari. Tuhan mengajarkan supaya kita mencari kerajaan surga. Gimana sih caranya mencari kerajaan surga? Pelajari Alkitab dengan benar. Ikuti ajaran Tuhan. Baru kita bisa menemukan kerajaan surga. Jadi orang yang meninggalkan hukum Taurat, kalau meninggal, dibinasakan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan sampai setelah kita di neraka baru kita tahu ternyata kita ini orang yang meninggalkan hukum Taurat. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur meninggalkan Taurat? Kita belum mati. Masih ada kesempatan kita kembali lagi kepada ajaran Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan sekali lagi, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam gereja yang murni, untuk mendengar ajaran Tuhan yang murni di dalam gereja ini sekarang sudah susah. Karena disingkirkan oleh hamba-hamba Tuhan yang merubah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah hukum Taurat. Tetapi ajaran Tuhan ini sudah banyak hamba Tuhan singkirkan. Dirubah dengan ajaran dia. Kalau saudara, gereja saudara merubah ajaran Tuhan, maka saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Percuma kamu beribadah kalau ajaran yang kamu dengar adalah ajaran bukan dari Tuhan. Ajaran Tuhan menjalankan hukum Taurat. Di akhir zaman pendeta nggak mau mengajarkan ajaran Tuhan. Di akhir zaman jarang ya. Saya belum pernah mendengar pendeta yang mau mengajarkan hukum Taurat dengan murni. Saya belum pernah dengar. Saya ingin katakan, hidup hanya sekali. Jangan sampai kita gagal masuk surga. Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga adalah pendeta yang gak mau mengajarkan ajaran Tuhan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Ya, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Karena itu adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih bisa berbicara, saya berbicara di dalam YouTube ini. Kenapa saya berbicara di dalam YouTube? Karena banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang gak mau menerima ajaran dari Tuhan. Saya mengajarkan tentang hukum Taurat, tapi banyak sekali hamba Tuhan, terutama pendeta yang gak mau mengajarkan hukum Taurat. Dengan 1000 macam alasan. Tetapi Alkitab sudah mengatakan, Alkitab sudah bernubuat di dalam Yudas. Kita baca sekali lagi satu ayat terakhir. Alkitab sudah mengatakan di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik
Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang yang berdosa, yang fasik terhadap Tuhan. Jadi orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia mati, dia masuk sidang pengadilan Tuhan. Dan setelah masuk sidang pengadilan Tuhan, dihukum Tuhan masuk neraka. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Henokh. Namanya nubuat itu pasti terjadi. Kalau saudara, orang Kristen, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Dan orang fasik itu kalau mati masuk ke sidang pengadilan Tuhan dan dihukum akan masuk neraka. Ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan sudah terbukti orang fasik itu dibinasakan oleh air bah. Dan sudah terbukti orang fasik itu dibinasakan oleh api. Waktu zaman Sodom Gomora, orang-orang fasik itu akan dibinasakan dengan api. Di akhir zaman Tuhan juga akan membinasakan orang-orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat dengan api. Sangat mengerikan, saudara. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan. Kalau saudara tidak mau menjalankan hukum Taurat, saudara akan berhadapan dengan api Allah yang menghanguskan. Saya tidak menakuti saudara yang kekasih. Saya hanya memberitakan, mengingatkan, kalau saudara meninggalkan hukum Taurat, saudara meninggal, saudara berhadapan dengan apinya Allah yang menghanguskan. Jangan sampai setelah kita mati baru kita tahu ternyata pendeta kita itu nggak menjalankan ajaran Tuhan. Jangan sampai setelah kita di neraka, kita baru tahu pendeta kita ini ternyata bukan ajaran dari Tuhan. Ajaran Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat. Ajaran di luar Tuhan melanggar hukum Taurat. Ajaran hanya dua di dalam gereja itu, hanya dua ajaran. Menjalankan hukum Taurat atau meninggalkan hukum Taurat. Nah, ajaran Tuhan suruh menjalankan hukum Taurat. Tapi ajaran yang lain meninggalkan hukum Taurat. Untuk jadi hamba Tuhan susah, saudara kekasih. Saya menjadi hamba Tuhan 34 tahun baru ngerti masalah ini. Saya susah sekali khotbah di dalam gereja. Karena gereja itu sudah membuang hukum Taurat. Gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat, gak mau ngundang saya untuk berkhotbah di dalam gereja itu. Yang kasihan itu jemaatnya. Yang kasihan jemaatnya. Kalau pendeta nggak mau mengajarkan hukum Taurat, yang kasihan itu jemaatnya. Kenapa? Karena jalan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat menuju kebinasaan. Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara sedang menuju ke dalam neraka. Tinggal tunggu mati, menjebur ke neraka. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah di neraka, saudara baru tahu bahwa pendeta saudara adalah orang fasik. Orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, saya ulangi lagi, saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Roma 7 ayat 12, di situ dikatakan apa? Hukum Taurat itu benar, baik, kudus dan rohani. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tapi orang yang melakukan hukum Taurat adalah yang dibenarkan Tuhan. Saya memberitakan kebenaran Tuhan. Apa sih itu kebenaran Tuhan? Jalankan hukum Taurat. Maka saudara benar di mata Tuhan. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara nggak benar di mata Tuhan. Kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara keburu mati, maka saudara akan berhadapan dengan apinya Allah
Ini firman Tuhan semua yang saya sampaikan. Sumber yang saya dapatkan ini dari A1, langsung dari Alkitab. Saya tidak menambah-nambahkan firman, saya juga tidak mengurang-kurangkan firman. Apa yang saya tahu di dalam firman Tuhan ini, saya sampaikan di YouTube ini. Kalau saudara kurang mengerti, saudara bisa berhubung saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya YouTube ini menjadi berkat orang yang mendengarkan YouTube ini dan menjadikan saya berkat yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.